生きてるか。 Melanjutkan film pertama, cerita diawali dengan memperlihatkan Pak dan anak buahnya yang sedang jadi bulan-bulanan geng lain bernama Valhalla, di mana salah satu orang terkuat dari Valhalla yang bernama Kazutora pun sangat membenci geng Tokyo Manji dan seolah tidak memiliki hati nurani. Karena Valhalla main proyokan, Pak pun tidak dapat berbuat banyak saat seragamnya diambil. Meski pasrah diperlakukan seperti itu, ia tentu saja tak terima saat melihat seragam kebanggaannya dibakar sehingga dan kisah akan tetap berfokus pada Takemichi yang diketahui dapat melakukan perjalanan waktu dengan fakta bahwa Hina alias mantan kekasihnya sudah terselamatkan. Mereka akhir-akhir ini jadi sering bertukar kabar, bahkan sudah ada janji untuk ketemuan. Namun karena sudah lama tidak bertemu, keduanya jadi canggung satu sama lain. もう何回も会ってるでしょ。ナオトも一緒に。行かないよ。さあ、二人で楽しんできてください。はい。 Dalam perjalanan itulah, Takemichi pun menyadari satu hal bahwa Hina sebenarnya juga masih memiliki perasaan yang sama. Setibanya mereka di sebuah taman, ia diingatkan terkait tempat tersebut yang ternyata menyimpan kenangan buruk bagi Hina karena di sana adalah tempat pertama dan terakhir mereka menjalin hubungan. なんで振られたの？ 俺 Mendengar hal itu, sontak membuat Takemichi keheranan karena seingatnya Hinalah orang yang telah mengakhiri hubungan mereka. Sesaat setelah menenangkan diri, ia harus mencari keberadaan Hina yang tidak ada di area sebelumnya. Saat akan mengecek parkiran, Takemichi berpapasan dengan pria bernama Hanma yang saat itu sedang menggerutu akibat kecewa karena Takemichi tidak menemani Hina. Tanpa memperdulikan hal itu, Takemichi pun melanjutkan pencarian dan melihat Hina sudah menunggu di dalam mobil, di mana hal tak terduga terjadi saat ada mobil hitam melaju kencang tepat ke arahnya dan melihat Hina terjebak, Takemichi yang panik pun langsung memecahkan kaca mobil untuk mengeluarkannya, tetapi setelah semua yang dilalui, Takemichi pun pada akhirnya tetap kehilangan Hina, yang itu berarti ada hal lain yang harus diselesaikan. Sehingga demi menyelamatkan gadis yang dicintainya, Takemichi harus kembali menemui Naoto untuk memberitahu terkait rencananya yang kali ini ingin jadi ketua geng Tokyo Manji. Karena hanya dengan cara seperti itulah mungkin Hina di masa depan dapat terselamatkan. バカですか。何をやっても無駄なんです。結局運命は変えられない。 Tidak langsung berjabat tangan untuk kembali ke masa lalu, Naoto dan Takemichi menemui Draken terlebih dahulu yang kini ditetapkan sebagai terpidana mati akibat dijebak oleh Kisaki. Dengan fakta bahwa selamatnya Draken tidak mengubah nasib Hina, mereka lekas bertanya terkait apa alasannya geng Tokyo Manji berubah jadi organisasi jahat. Draken memberitahu jika semua ini adalah ulah Kisaki dan ia menyesal karena telah gagal menghabisinya. もう一度人生をやり直せるなら。 面会は終わりだ。待ってください。マイキーの大事なものを全て奪おうとしてる。 Setelah Kisaki diketahui sebagai faktor utama dari kekacauan, Naoto pun setuju pada keputusan Takemichi yang akan berjuang demi memperbaiki semuanya. Sekembalinya Takemichi ke masa lalu, ia bertemu lagi dengan Maiki yang langsung mengajaknya pergi untuk mengikuti rapat pelantikan karena Kapten Divisi 3 yaitu Pak kini dipenjara akibat aksi penusukan yang dia lakukan. パワーのこともあってうちはこれからバルハラとぶつかる。勝つためにうちも戦力を拡大する。 Bukan hanya sekedar rapat pelantikan, ternyata ini juga menyangkut rencana perang menghadapi Valhalla untuk membalaskan dendam Pak, yang karena geng itu jauh lebih besar daripada Tokyo Manji. Maiki saat ini merekrut Kisaki dari Mobius, begitu juga anak buahnya, sehingga Takemichi tentu menentang hal tersebut dan sekonyong-konyong melakukan hal seperti ini. 3番隊隊長任命式を終わる。ダメだ。タケミチ。
Ya, Takemichi pun seketika jadi sorotan karena memukul Kisaki saat akan memberitahu terkait alasannya menolak. Tiba-tiba datang pria bernama Baji yang merupakan ketua dari divisi 1 memulai keributan dengan menghajar mantan anggota Mobius yang baru saja bergabung. Baji, yamero ya. Tujuan Baji datang, ia sekedar ingin memberitahu Maiki jika dirinya akan keluar dan bergabung dengan Valhalla. Entah apa alasan Baji melakukannya, namun yang pasti mulai saat ini Baji menganggap Tokyo Manji sebagai musuh. 隊隊長バチケイスケは本日をもって東卍の敵だ。マジ Setelah rapat berakhir, Maiki memberitahu Takemichi terkait geng Tokyo Manji yang didirikan oleh 5 orang yaitu Maiki, Raken, Mitsuya, Pak, dan satu lagi adalah Baji. Ia berharap Takemichi dapat membawa Baji dari Valhalla karena meski Baji sulit diatur, ia tetap merupakan pondasi yang mendirikan Tokyo Manji. 竹道バジをバルハラから連れ戻してくれ。 Mendengar hal itu, Takemichi pun mengajukan permohonan andai kata dirinya nanti berhasil membawa Baji. Ia ingin Kisaki dikeluarkan karena kedepannya sosok itu akan memperburuk keadaan. Maiki yang juga sebenarnya sadar bahwa Kisaki berbahaya pun tentu menyetujui keinginan Takemichi dengan syarat harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. お前が妃より役に立つってこと証明しろ。俺に交換条件出したんだよ。失敗したら殺す。 Saat akan pergi itulah Takemichi menemukan kantung jimat kecil yang di dalamnya terdapat foto para pendiri geng Tokyo Manji. Tidak seperti yang dikatakan oleh Maiki sebelumnya. Dalam foto itu terlihat ada 6 orang anggota pendiri Tokyo Manji yang entah siapa sosok ke-6 tersebut. 誰だこの人。 Singkat cerita, esok pagi puncak saat mengorek informasi terkait Valhalla, Takemichi diberitahu oleh akun terkait geng tersebut yang tidak diketahui siapa pemimpinnya. Sejauh yang akun ketahui, hanya Hanma dan Kazutora lah sosok orang terkuat di Valhalla. Hingga tak lama datang sosok yang tadi duga-duga sebelumnya, yaitu ここだって聞いたんだ。なんだてめえ。なんだよ山岸。 Dan ya, entah apa tujuan Kazutora ingin Takemichi ikut ke markas Valhalla, akun yang khawatir pada temannya pun menyarankan Takemichi agar jangan pergi. Namun karena Takemichi ingin mengubah masa depan, ia memutuskan tetap ikut meski sudah tahu resikonya. よし。行くぞ。 Sesampainya di markas Valhalla, Takemichi yang baru datang pun kebetulan melihat salah seorang anggota dari geng Tokyo Manji sedang dihajar habis-habisan oleh Baji, di mana hal itu merupakan salah satu syarat jika ingin menjadi anggota Valhalla demi membuktikan loyalitasnya. 俺たちは東卍を潰す。力を貸すよ、カズトラ。 Merasa dikhianati, Takemichi pun mengingatkan terkait Maiki yang mengharapkannya kembali. Di sana Baji malah mengungkit kisah lama terkait pengkhianatan seorang pendiri ke-6 yaitu Kazutora, sehingga kasusnya sekarang dianggap lumrah karena dia bukan satu-satunya pengkhianat di geng tersebut. 2 tahun lalu lebih tepatnya saat menjelang hari ulang tahun Maiki, Kazutora ingin memberikan hadiah spesial dan mengajak Baji untuk mencuri sepeda motor, sehingga tepat di tengah malam mereka langsung melancarkan aksinya tersebut. Saat mereka tinggal membawa kabur motor itulah, si pemilik bengkel yang ternyata adalah kakaknya Maiki pun tak sengaja mendapati Baji akan mencuri motornya. Kazutora yang belum menyadari jika pria itu adalah kakaknya Maiki berlari dari arah belakang dan menyerangnya menggunakan batang besi sehingga... Yamera Katsura! Ya, kakak Maiki pun tewas akibat serangan tersebut. Kazutora yang merasa tidak bersalah atas perbuatannya malah menyalahkan Maiki karena alasannya berbuat sejauh ini adalah demi dirinya. Dan sejak saat itu jugalah Kazutora sangat membenci Tokyo Manji, apalagi setelah dirinya dipenjara.
Setelah Baji resmi jadi anggota Valhalla, Kazutora ingin Takemichi menyampaikan pesan pada Maiki terkait waktu dan tempat di mana mereka akan berperang. マイキーに伝えろ。10月31日。 Keesokan harinya Takemichi secara kebetulan bertemu dengan orang yang dihajar oleh Baji bernama Chifuya. Di sana ia bercerita terkait Baji yang mustahil pindah ke Yueng Valhalla tanpa suatu alasan, yang demi mencari tahu alasannya, Chifuyu mengajak Takemichi kembali ke Valhalla untuk menanyai Baji secara langsung. とにかく行くぞ。どこにすか？あバルハラに決まってんだろうが。待って待って待って、バルハラに？あ、バジさんの真意を聞きたい。わかりました。 Tanpa banyak pikir, mereka langsung menanyai Baji di depan semua anggota Valhalla saat itu juga, tetapi 話聞かせてから。ちょっと待ってください。こいつら殺していいぞ。 Alhasil Takemichi dan Chifuyu pun pulang dalam kondisi babak belur. Ia yang penasaran siapa sosok ketua Valhalla yang sebenarnya. Diberitahu oleh Chifuyu bahwa sosok tersebut memang misterius dan besar kemungkinan hanya Hanma dan Kazutora lah yang mengetahuinya. Sehingga untuk menggali informasi, mereka lekas pergi menemui Kiyomasa karena kebanyakan temannya telah bergabung dengan geng tersebut. Karena terus diberi pertanyaan, Kiyomasa pun jujur terkait dirinya yang sempat bertemu dengan Kisaki. Ia yang pada waktu itu dijanjikan kekuasaan atas Mobius jika menghabisi Draken, jelas tertarik, namun usaha yang dilakukannya gagal. Akibat ulah Takemichi tidak sendiri. Pada waktu itu Kisaki ditemani oleh Hanma karena ternyata keduanya saling terhubung satu sama lain. そういうことかよ。おい、タケミッチ。なんだ今の。おい。 Mendengar hal itu, Takemichi buru-buru pergi untuk menemui Naoto. Sekembalinya ke masa depan, ia menemui Draken untuk bertanya perihal siapa pimpinan Valhalla yang sebenarnya. Di mana jawaban yang didapat sangat membuat Takemichi terkejut karena ternyata Maiki sendirilah orang yang telah membentuk geng Valhalla. Dan pada perang di malam Halloween, untuk pertama kalinya geng Tokyo Manji kalah akibat Maiki menghabisi Kazutora. Pada waktu itu, Maiki tidak ditangkap oleh polisi karena Kisaki telah menyiapkan umpan sebagai ganti, dan karena Tokyo Manji sudah kalah telak, Kisaki diangkat jadi pimpinan Tokyo Manji dengan Hanma sebagai wakilnya, sedangkan Maiki kembali menguasai Valhalla, dan disitulah organisasi kejahatan besar mulai terbentuk. 待って、ドラケン君。 Dengan fakta bahwa kekalahan Tokyo Manji adalah awal dari kehancuran, Takemichi ingin kembali lagi ke masa lalu demi mencegah Maiki menghabisi Kazutora. Meski itu sangat beresiko, ia meyakinkan Naoto jika dirinya tidak akan menyerah sampai bisa menyelamatkan Hina, sehingga Naoto pun hanya dapat mendoakan keselamatannya. Sekembalinya ke masa lalu, Takemichi pergi ke tempat Kisaki berada untuk memberi peringatan jika dirinya tidak akan tinggal diam untuk mencegah rencana jahatnya di Tokyo Manji. Yang bersamaan dengan itu, datang puluhan anggota Valhalla yang tidak diduga-duga kemunculannya dan... Entah hanya sekedar drama yang dibuat oleh Kisaki, Takemichi pun jadi keheranan, apalagi saat Kisaki menolong dan menyarankannya agar segera pergi. Setelah ketegangan berakhir, ia lekas menemui Chifuyu untuk menceritakan terkait kejadian sebelumnya, termasuk beberapa hal yang akan terjadi pada perang nanti. 俺の話信じてくれるか？当たり前だ。 Meski Chifuyu kurang mengerti dengan apa yang Takemichi katakan, ia tetap percaya sekaligus memberi dukungan. Hingga keesokan harinya, mereka menemui Baji untuk mengingatkan terkait Maiki yang berharap Baji kembali, tetapi... Dan ya, Takemichi pun kembali dibuat babak belur oleh Baji. Meski begitu, ia tetap berusaha bangkit dan mengingatkan satu hal penting, yaitu jangan mati pada perang nanti. Bukan tanpa alasan, itu akan membuat Maiki terpuruk karena kehilangan salah satu orang yang dianggapnya sebagai keluarga.
Karena Takemichi gagal membujuk Baji, Maiki langsung mengadakan rapat dadakan untuk membahas rencana perang menghadapi Valhalla. Karena berat jika harus menghadapi Baji yang notabene teman dekatnya sendiri, ia memutuskan untuk mereka fokus menghancurkan geng Valhalla demi membawa lagi Baji ke Tokyo Manji. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Berlokasi di sebuah parkiran mobil terbengkalai, perang antara Tokyo Manji dan Valhalla pun akan disaksikan langsung oleh perwakilan dari geng besar lain karena perang ini akan menentukan nasib geng Tokyo Manji ke depannya. Sebelum dimulai, Draken mengajukan satu permintaan pada Kazutora. Andai kata King Tokyo Manji menang pada perang ini, ia ingin Baji dikembalikan karena memang itulah tujuan utama mereka. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, perang antara kedua geng pun langsung dimulai saat itu juga. Dan di tengah pertarungan yang berlangsung alot, satu persatu anggota dari Tokyo Manji pun mulai berjatuhan akibat minimnya kekuatan tempur. Pada situasi ini, Takemichi memacu semangat para anggota dengan menunjukkan tekadnya yang kuat meski sedang dalam kondisi terpuruk, yang hal itu secara tidak langsung membuat mereka kembali bersemangat sehingga tak lama datang orang yang tidak diduga kemunculannya, yaitu Mitsuya, sehingga hadirnya sosok ini tentu jadi tambahan kekuatan bagi Tokyo Manji untuk berusaha membalikan keadaan. Dan sementara Draken sibuk menghadapi Hanma, Maiki sendiri mengincar Kazutora untuk menentukan pihak mana yang akan memenangkan peperangan ini. Di tengah situasi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Maiki harus menghadapi dua bawahan Kazutora yang menghadang sampai akhirnya dan ya, Maiki pun seketika tumbang oleh Kazutora yang menghantam bagian kepalanya. Di tengah kebahagiaan karena menganggap Valhalla sudah menang, ia juga meminta bawahannya agar memegang Miki untuk dihabisi, tetapi meski dapat membalikan keadaan, Maiki seketika terduduk lemas dan butuh waktu untuk kembali pulih. Hal itu dimanfaatkan oleh Kisaki untuk melancarkan rencananya, yaitu melindungi Maiki demi mendapat kepercayaan dari Draken dan para anggota lain. Sadar jika Kisaki melakukan itu untuk menaikkan pangkatnya di Tokyo Manji, Takemichi pun berusaha memberitahu kebusukan Kisaki, namun upaya yang dilakukannya sia-sia. Di tengah situasi seperti ini, Baji yang ternyata mengincar Kisaki untuk dihabisi malah timbul kesalahpahaman karena Takemichi mengira dirinya sedang mengincar Maiki, sehingga karena Baji ketahuan berkhianat, Kisaki yang ternyata memang ada kaitannya dengan Valhalla pun ingin Kazutora menebus kesalahannya karena telah merekrut Baji. Sedangkan Baji sendiri mulai menunjukkan sisi baiknya dengan meminta Takemichi dan Chifuyu agar melindungi Maiki sampai ia menyelesaikan tujuannya. Setelah menumbangkan para kroco, Baji tinggal menghadapi Kisaki yang sebenarnya minim dalam bidang berkelahi sampai akhirnya ya, Baji pun seketika tumbang karena Kazutora menikamnya dari belakang. Sontak hal itu membuat semua orang panik dan menganggap perang ini sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Maiki yang tak terima dengan kematian Baji pun tidak dapat mengontrol diri dan inilah yang dia lakukan.
Maiki pun membrutal dan menghajar Kagetora tanpa mendapat perlawanan. Semua orang langsung terdiam, begitu juga Takemichi yang tidak tahu harus berbuat apa. Hingga tak lama, Baji yang ternyata masih hidup memohon agar Maiki memaafkan Kagetora dan memilih bundir agar kematiannya tidak menaruh dendam bagi orang lain. Meski demikian, Kagetora tetap merasa bersalah dan ingin Maiki menghabisinya saja. Hal itu tentu membuat Maiki tidak dapat berpikir jernih dan lekas kembali menghajarnya. Takemichi yang tidak ingin membiarkan pengorbanan Baji sia-sia pun langsung mempertegas alasan Baji bundir yang ternyata hanya ingin agar pendiri geng Tokyo Manji kembali bersatu. Beruntung Takemichi berhasil meluluhkan hati Maiki yang mulai mengikhlaskan kematian Baji. Berkat usaha nekat yang dilakukannya, ia secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa Kagetora meski pada akhirnya mendekam di penjara. Demi mencapai tujuannya yaitu jadi pemimpin geng Tokyo Manji, Takemichi memutuskan hubungan percintaannya dengan Hina. Beberapa hari semenjak kejadian itu, Takemichi pun dilantik jadi kapten divisi 1 untuk menggantikan posisi Baji. Dan ini adalah langkah awal bagi dirinya untuk berusaha mengubah masa depan. Tamat, endingnya sangat membagongkan.